وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Terakhir pada pembahasan wal bid'ah syarrun wa ahluha ahlud dhalali wa hiya tuharribus sunan. Ini ya. Sekarang lanjutannya. Fal bid'ah la yutasahal. Nah, tafadhal dibaca di sini. Ya. Andika. قال الشافعي رحمه الله فالبدع لا يتساهل في شأنها أبدا لأنها خطر على الدين وخطر على المسلمين وبها يزول الدين شيئا فشيئا وتحل محله bid'ah pelan-pelan wa tahullu mahallahu al bid'ah. Apa i'rabnya bid'ah Andika? Loh, maaf, itu domir buat apa tuh? Mahalla itu wa tahullu mahallahu itu mahallahu itu maf'ul. Berarti bid'ah fa'il. Bid'ah menggantikan posisinya, menempati posisi yang hilang dari agama itu. Nah, terus mahallahu al bid'u wa hadha ma yuridu asy-syaitan li bani adam yuridu an yuzahzihahum an syari'ati ila bid'ah wa hadha ma yuriduhu syayatin al-insi wal jinni. Terus yuzahzihu an-nasa an sunani ila bid'ah. Terus thumma inna ba'dahum aw kathiran minhum lahu matami'u fi hadhihi al-umuri li'annahu ya'ishu min wara'iha wa ya'kula. Kenapa jadi mansub wa ya'kula? Wa ya'kulu biha. Ada cukup dah. Udah panik dia. Marfu tiba-tiba mansub wa ya'kula. Kenapa coba begitu? Baik. Nah, qala al-musannif qala asy-syarih fal bid'u la yutasahalu fi sya'niha abadan. Maka bid'ah dia tidak boleh diremehkan. Ya, fi sya'niha. Pada kasusnya ini abadan selama-lamanya enggak boleh diremehkan. Liannaha khatarun 'ala din wa khatarun 'ala muslimin. Karena bid'ah ini ya, berbahaya sekali. Bahaya bagi agama dan kaum muslimin. Wa biha yazulu dinu syai'an fa syai'an. Maka dengan bid'ah lah agama ini akan hilang sedikit demi sedikit. Wa tahullu mahallahu al bid'u. Maka bid'ah yang akan menggantikan, menempati posisi agama yang hilang tadi. Bid'ah muncul, agama hilang. Ya, sunnah yang semisalnya hilang. Nah, nanti akan digantikan oleh bid'ah. Sehingga bid'ah semakin merajalela, maka agama seolah-olah tergantikan sama bid'ah. Nanti kalau ada orang yang mengenal Islam, dia tidak kenal Islam kecuali kenal bid'ah. Coba antum ke daerah-daerah yang banyak bid'ah. Ya, ketika bid'ah tidak dilaksanakan, seolah-olah itu tidak melaksanakan agama. Tidak melaksanakan agama. Contoh, kenduri kematian setelah wafatnya kematian 3, 7, 10, 40, 100. Ini murni bid'ah ya. Enggak ada madhab yang membolehkan. Satu madhab pun enggak ada. Ini murni bid'ah. Murni bid'ah. Dianggap baik. Lihat sekarang di berbagai daerah, kalau wafat kerabatnya, orang tuanya atau siapalah mati di situ wafat,
kemudian tidak diadakan kenduri, maka orang-orang yang ada di situ yang sudah biasa ada bid'ah itu akan menganggap, loh kok nggak menjalankan syariat agama? Itu apa? Kenduri kematian, tahlilan. Maka seolah-olah nggak ada agama yang hidup, tidak ditegakkan agama, padahal tidak ditegakkan bid'ah. Nah, akan dicemooh deh, kayak kucing mati, kayak ayam mati, tinggal begitu aja. Nah ini merajalelanya bid'ah. Dianggap itu sebagai bagian dari agama. Allahul musta'an. Nah, wa hadza ma yuriduhu asyaitanu li bani Adam. Inilah yang diinginkan oleh setan. Ya, inilah yang dikehendaki oleh setan atas bani Adam. Yuridu ayyuzahzihahum anis syariah. Setan menginginkan manusia itu jauh dari syariat. Ya. Setan menginginkan manusia menjauhi, ya. Setan menginginkan menjauhkan manusia dari syariat ilal bid'ah, menuju ke bid'ah. Wa hadza ma yuriduhu syayatinul ins wal jin. Inilah yang diinginkan setan dari kalangan manusia dan jin. Yang disebutin pertama situ setan dari kalangan manusia. An yuzahzihun nasa anis sunani ilal bid'ah. Mereka ingin manusia menjauhkan manusia dari sunnah menuju bid'ah. Summa inna ba'dahum aw katsiran minhum lahum matami'u fi hadhil umur. Kemudian sebagian atau mayoritas mereka memiliki matami', memiliki ambisi-ambisi ya dalam perkara bid'ah ini. Li'annahu ya'ishu min wara'iha wa ya'kulu biha. Karena dia memang hidup di situ dari bid'ah, makan dari bid'ah. Kalau nggak ada bid'ah nggak laku. Ya, nggak ada tahlilan, nggak ada besek, nggak ada amplop, nggak ada perayaan-perayaan, nggak ada besek, nggak ada amplop. Nah ini makan dari dakwah kayak begini. Ini nggak mesti orang ahli bid'ah aja ya. Ya, yang ngaku-ngaku ahli sunnah pun kalau makan dari situ boleh, makan dari situ boleh. Tapi kalau berharap di situ nanti nggak punya prinsip. Ya, antum ngajar dibayar boleh. Tapi kalau antum ngandelin di situ nanti nggak punya prinsip. Ketika yang bayar antum ya melakukan penyimpangan, antum tegur, dia marah. Nah, antum tahu konsekuensinya, akhirnya antum biarkan dia nyimpang. Nah, biarkan dia nyimpang, ya udahlah, nggak enak. Nanti saya nggak dipakai lagi. Nanti saya nggak dipakai lagi. Ntar saya nggak dipanggil lagi, nggak digaji, nggak ada amplop dan seterusnya. Ya, boleh antum ceramah, ada ustadz ceramah dikasih amplop. Nah, yang penting dia nggak minta. Ya, dia nggak minta dengan kasih tarif dikasih, silakan. Tapi kalau sudah ngandelin hidup dari situ, boleh juga nggak? Boleh. Kalau memang waktunya untuk ke situ boleh. Tapi nanti rentan. Ya, kalau berhadapan dengan sesuatu yang bertentangan dengan prinsipil. Ngerti nggak? Hah? Ngerti nggak? Nggak paham? Ngerti? Harga? Ya, barakallahu fikum. Kalau berhadapan sama sesuatu yang prinsipil, yang bertentangan dengan kita itu orang yang menggaji kita selama ini, atau orang yang selalu memberikan amplop rutin kepada kita. Seorang mukmin yang kuat ini cintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat di sini bukan kuat fisik aja, kuat iman, kuat prinsip. Nah, mukminul qawi ahabbu ila Allah minal mukmin ad-dhaif. Nah, ini dia mesti sungguh-sungguh. Nah, kebanyakan orang bid'ah punya ambisi tersendiri karena dia hidup di situ, makan di situ. Kalau semua ritual itu dilarang, terus saya makan apa katanya? Allahul musta'an. Ada yang kayak begitu? Mungkin ada. Syekh menuliskan di sini, lahum matami'u dunyawiyah. Mereka memiliki ya, ambisi-ambisi duniawi. Ya dan billah. Walahum ini udah belum dibaca ya? Belum. Nah, berikutnya dibaca Ammar. Lahum matami'u dunyawiyatun. Terus walahum biha ru'asatun
ri'asatun. ri'asatun yatara'asuna biha 'ala nasi qala ta'ala walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun. Lamnya itu lam jawab lau. la'azzahumullahu wa la'aghnahumullahu fala syakka anna al-'izza war-rif'ata fid dunya wal akhirati hiya bitamassuki wa tarkil bid'ah. Hadza babun 'azimun yanbaghi Antum bitamasuki aja, tambahin bitamasuki bisunani. Di buku Anda ada bisunani. Ada. Loh kok enggak dibaca Ma'amar? enggak ada. Beda cetakan. Ya terus. Yang enggak ada tambahin. Tamasuki bisunani. Terus Yan bagi al-inayatu bihi. Alian bagi al-inayatu bihi. Walihada qala rahimahullahu babu ma jaa anna al-bid'ata ashaddu min al-kaba'iri. Al-kaba'iru hiya ad-dunubu al-kibaru. Li'anna ad-dunuba tanqasimu ila qismaini. Kaba'irun wa saghairun. Mafa'il masa pakai tanwin. Si komentar jumlah. Kabairu wa sighairu. Nah ini boleh antum baca kabaira. Nah dia karena dia tabi ke kismain majrur bi ila. Nah, terus fal kabairu dhabituha kullu ma'siyatin awjaba Allahu 'alaiha haddan fid dunya ka haddiz zina wa haddiz sarqati wal qisasi wal qisas wal haddish syurbi wa haddish syurbi hadhihi kabairu. Apa maksud? Hasbuk cukup. Masya. Ya, mana? Dari mana tadi? Nah, mereka memiliki matami'ud dunia, ambisi dunia. Ya, kata Syekh, li'annahu ya'ishu min wara'iha wa ya'kulu biha. Karena dia hidup di situ, makan di situ. Nah, kalau tahlilan semua dilarang, ritual ini dilarang, ritual itu larang. Ya, nemenin ya, jadi kuncen kuburan enggak boleh. Ya, apalagi jadi pembimbing ziarah, tur rohani enggak boleh. Nah, terus makan di mana? Nah, ini ada yang kayak begitu, Syekh nyebutin di situ. Dia nauyaisu min wara'iha. Dia hidup di belakang itu. Ya, di balik itu dia hidup. Wa ya'kulu biha. Ya makannya di situ. Walahum biha ri'asatun yata'arrasuna biha 'alan nas. Nah, yang mereka memiliki kepemimpinan di situ. Dan mereka mengepalai, memimpin manusia dengan kepemimpinan dia tadi. Memimpin tur ziarah ke makam wali, sunat, bla bla segala macam. Allah Ta'ala berfirman, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlih wa rasuluh inna ila Allahi raghibun. Seandainya mereka benar-benar ridho, legowo dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, ya, mereka berkata hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Ya, sayu'tina Allah, maka Allah akan memberikan kepada kami min fadlihi, dari karunia-Nya, dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami wa rasuluh, ya, dan demikian pula Rasulnya. Inna ilallahi raghibun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Maka kalau mereka mencukupkan dengan berkata demikian, kata Syekh, la a'azzahumullahu wa la aghnahumullahu. Itu lamnya itu lam jawab lau. Ya. Maka pasti Allah, maka niscaya Allah akan memuliakan mereka, akan memberikan kecukupan kepada mereka. Fala syakka, maka enggak diragukan lagi, annal izzata war rif'ata fid dunya wal akhirah hiya bitamassuki bis sunani wa tarkil bid'ah. Maka enggak diragukan lagi
kemuliaan di dunia dan di akhirat, ya, ketinggian di dunia dan di akhirat itu adalah dengan berpegang kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah. Ada babun azimun, ini bab yang sangat agung sekali. Dan bagi al-inayatu bih, yang mesti diperhatikan pada hal ini. Ya, patut diperhatikan. Oleh hada qala rahimahullah, oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, babu majaa anal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab keterangan bahwasanya bid'ah lebih parah daripada dosa besar. Apalagi itu al-kabair hiya dzunub al-kibar, dosa-dosa besar. Lianna dzunub dan qasimu ila qismain kabaira wa saghaira. Karena dosa terbagi menjadi dua bagian, kabair, saghair, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Wal kabair dhabituha, apa sih? Ya, dhabit dari kabair, ketentuannya itu apa sih dikatakan sebagai dosa besar? Kullu ma'siyatin, setiap maksiat. Bukan syirik ya. Setiap maksiat aujaballahu 'alaiha haddan fid dunya. Nah, ini kabair. Yaitu setiap maksiat yang Allah pastikan adanya hukuman had. Hukuman had, hukuman yang ditentukan oleh syariat di dunia. Semisal had di zina, hadnya zina dirajam, had di syariqah, ya dipotong, dikok pergelangan tangan kalau mencuri minimal 1/4 dinar. Wal qisas, ini membunuh dengan sengaja, qatul amad, membunuh dengan sengaja, dikisas. Wa haddis syari' wa haddis syurbi, ya hadnya bagi orang yang minum khamar itu dengan dicambuk. Menurut ulama Syafi'iyah dicambuk itu 80 kali cambukan. Sama seperti orang yang bersaksi palsu. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Hadhihi kabair. Nah, ini dosa besar. Wa hiya ma 'alaihi haddun fid dunya yuqamu 'ala man irtakabahu. Ya, yaitu yang ditegakkan, dilaksanakan di dunia ini bagi orang yang terjatuh ke dalamnya. Wa huwa minal kabair. Amma ma 'alaihi, kemudian atau kabair itu apa lagi? Dobitnya nih, ketentuannya ma 'alaihi wa'idun fil akhirah. Nah, ini lagi. Atau yang dia dapat wa'id, ancaman di akhirat. Nah, ini dosa yang ditetapkan adanya ancaman di akhirat, kata wa'udi bin nar. Misal ancaman dengan neraka ala man fa'ala kada, bagi yang melakukan demikian dan demikian. Oh, ini belum dibaca ya. Keterusan. Ya, baca di sini. Hafidh. كالتوعد بالنار على من فعل كذا أو باللعنة أو بالغضب هذا ضابط الكثيرة وما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بغضب أو لعنة أو تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعله مثل ليس منا من فعل كذا. أما ما جاء النهي عنه ولم يردد عليه شيء من ذلك وإنما هو نهي فقط فهذه ذنوب صغائر. Sogoir mafa'il. Kenapa jadi bisa kasrah? Fahadihi dhunubu saghair. Fahadihi dhunubun saghair. Wa akbarul kabairi asyirku billahi azza wa jalla li'anna Allah akhbara annahu la yaghfiru li sahibihi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Wa amma al-kabairu allati duna syirki hadha tahta al-masyi'ati. إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه بها قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Cukup. Ya. Atau ketentuan dari dosa besar lagi yang mendapat ancaman di akhirat seperti ancaman neraka alaban fa'ala kata wa kata awil bil'ana, atau dapat ancaman laknat au bil ghadab, atau dapat ancaman kemurkaan. Hadza dhabitul kabira. Ini ketentuan dosa besar. Nah, ini ketentuannya. Ini patokannya. Kemudian mana lagi tadi? Au rutiba alaihi haddun fid dunya. Nah,
atau yang diakibatkan adanya had, hukuman di dunia, au wa'idun fil akhirah, atau ancaman di neraka, au khutima, atau ayat atau hadis yang ditutup dengan bighadab, dengan kemurkaan Allah, au la'nah, atau dapat laknat, au tabara ar-rasulu sallallahu min fa'ilihi, atau Rasul berlepas diri dari orang yang melakukannya. Semisal sabda Rasulullah SAW, man fa'ala kada wa kada, siapa yang melakukan ini dan itu, dia bukan golongan kami. Ya, man raghiba an sunnati falaysa minni, gitu. Siapa yang benci sunnahku, benci nikah, dia bukan golonganku. Wa laysa minna man ghasyana, bukan golongan kami yang menipu kami dalam dagangannya. Itu kabair. Apalagi banyak bukan golongan kami. Ya, banyak kayak begitu. Nah, itu kayak kemarin mengenai hijrah. Ana bariun, saya berlepas diri. Minal mu'min, dari muslim yang yukimu, yang dia tinggal di fi adharil kufar, ya, di tengah-tengah orang kafir, padahal dia mampu hijrah. Nah, ini Rasul berlepas diri dari dia. Kama qala. Ya. Au khutima bi, kemudian mana lagi? Ya, wa amma jaa an-nahyu anhu. Ya, atau yang ada terdapat nas yang melarangnya. Ya, amma, adapun, ini udah pembahasannya beda. Sagair. Adapun nas yang hanya melarangnya, walam yurattab alaihi syai'un min dzalika. Namun tidak ada sesuatu apapun yang diakibatkan dari dosa tersebut, cuman dilarang aja. Nabi enggak sebutin ini dapat laknat, ini dapat had di dunia. Wa inna ma hiya huwa nahyun faqat, itu cuma larangan aja. Fa hadza dzunubun shaghair. Nah, ini berarti dosa-dosa kecil. Wa akbar kabair asyirku billahi azza wajalla. Nah, dosa yang paling besar adalah syirik. Dan Allah akhbara annahu la yaghfiru li sahibiha, karena Allah mengabarkan bahwa Allah tidak mengampuni pelakunya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, selain dari syirik bisa Allah ampuni. Tapi selain dari syirik bisa Allah ampuni, ini dijelaskan oleh para ulama. Ya, misalkan ya, istihza, mengolok-olok agama, syirik bukan? Menyekutukan Allah bukan? Orang mengolok-olok sahabat Rasul, mengolok-olok syariat, menyekutukan Allah dalam ibadah enggak? Nah, ini dianggap pembatal Islam. Ya, pembatal Islam. Atau pada amal, misalkan sholat, ninggalin sholat, syirik enggak? Syirik enggak? Iya. Tapi para ulama, sebagian Syafi'iyah dan hampir keseluruhan atau semuanya mungkin Hanabilah menyatakan kufur, murtad ke orang yang tidak sholat. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, mana lagi tadi? Wa amal kabairu, ya intinya kalau dosa syirik, nah ini gak bakal diampuni kalau dia tidak bertobat. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang berbuat syirik pada Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia. Amal kabair allati duna syirki hadhihi tahta masyiah. Adapun dosa besar selain kesyirikan, ya, dia beramal, dia sholat, tapi melakukan dosa besar, enggak syirik, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Insyaallahu ghafara li sahibiha, apabila Allah kehendaki maka Allah ampuni pelakunya. Wa insya'a adzabahu biha, tapi misalkan Allah kehendaki Allah akan adabnya. Allah Ta'ala berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa mengampuni dosa selain dari syirik tersebut. Ya, paham sini ya, pokok. Nah, baca sekarang sini. Ya, berikutnya. Nugraha. La yakfuru. Kalau la yukfar gawat lah gitu. La yakfuru. La yakfuru aja, tidak kufur. Kalau boleh baca la yukafar, tidak dikafirkan. Tapi enak la yakfur. Kalau la yukfar tidak diingkari.
La yakfur, dia tidak kufur. Terus Yaitu inda ahli sunnati wal jamaati wa innama yakunu naqisal imani wa yakunu fasiqan. Amma al-khawarij wal mu'tazilatu fayarawna anna murtakibal kabirati kharijun min al-islam wal jahmiyatu wal murji'atu la tadurru indahum al-ma'asi wal khawarij yukaffiruna sahibaha wa yukhallidunahu fin nari wal mu'tazilatu yaquluna huwa fil manzilati bainal manzilataini la huwa bi muslimin wala bi kafirin wa inna mata fa in mata wa lam yatub fa huwa mukhalladun fin nari kama taqulu al khawarij. Masuk cukup. Baik. Sekarang mana? Wa murtakibu al-kabirati. Maka orang yang terjatuh ke dalam dosa besar. Ya, orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, maka duna syirki, bukan syirik. Ini bukan syirik ini. Dia terjatuh ke dalam dosa besar. Bukan syirik, la yakfur inda ahli sunnati wal jamaah. Tidak kafir. Ya, semisal kayak tadi, zina, minum khamr dan seterusnya. Enggak kafir. Wa inna ma yakunu naqisal iman. Namun dia imannya kurang iman. Fayakunu fasik. Dan dia menjadi orang yang fasik. Amal khawarij wal mu'tazilah. Adapun khawarij dan mu'tazilah, fayarawna anna murtakibal kabirati kharijun minal Islam. Khawarij dan mu'tazilah mereka berpandangan bahwa orang yang terjatuh ke dalam dosa besar itu berarti keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan batil, yaitu namanya apa? Istihqaq muqabalah. Apa itu istihqaq muqabalah? Yaitu Allah imbalan timbal balik. Yaitu Allah wajib memberikan pahala kepada hamba tatkala hamba berlaku kebaikan, berbuat kebaikan, dan Allah mesti harus wajib mengadab sang hamba tatkala sang hamba berbuat dosa. Ini namanya istihqaq muqabalah. Jadi kata mereka, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan siapa yang terjatuh ke dalam dosa zina dia mesti dirajam, maka Allah mesti melaknat dia. Allah mesti memasukkan dia ke neraka. Ya. Allah harus memasukkan dia ke neraka. Ini vonis mereka di akhirat. Kalau di dunia mereka vonis udah bukan Islam. Cuman bedanya Khawarij sama Mu'tazilah, kalau Mu'tazilah sama Khawarij di akhirat sama. Pelaku dosa besar kafir, masuk neraka. Kalau udah masuk neraka gak boleh keluar lagi. Gak ada syafaat kata mereka. Gak ada syafaat. Syafaat itu berlaku hanya bagi ahlul jannah. Ya, supaya bisa naik tingkatan ke surga. Syafaat di sisi Mu'tazilah Khawarij itu gak berlaku buat ahlun nar minal kabair, ya. Dari pelaku dosa besar yang ada di neraka, gak berlaku kata mereka. Nah, vonis itu di akhirat. Adapun vonis di dunia, Mu'tazilah menyatakan dia tidak mukmin, tidak kafir, tapi berada di sebuah kedudukan di antara dua kedudukan, manzilah baina manzilatain. Tapi kalau Khawarij vonis terhadap pelaku dosa besar di dunia kafir. Kalau Murji'ah vonis terhadap pelaku dosa besar enggak apa-apa, enggak ngaruh. Sama aja imanmu dengan iman Abu Bakar. Kenapa? Karena punya asul iman, pokok iman. Ya, sebagaimana mereka kiaskan musyrikin enggak punya asul iman, enggak punya pokok iman, beramal kayak apapun enggak dapat pahala. Nah, bisa dipahami sini kan? Ya. Mana lagi tadi? Mana? Fal jamiyatu wal murji'ah la tadurru indahum al ma'asi.
Maka Jahmiyah, Murji'ah, ya, mereka berpendapat maksiat tidak memberikan efek negatif kepada mereka. Adapun Ahlussunnah tidak demikian. Al-iman yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, fal khawarij sampai sini ya? Sekarang sini. Udah dibaca belum? Hah? Udah. Maka khawarij yukafiruna sahibaha. Orang-orang khawarij mengkafirkan pelakunya wa yukhallidunaha finnar. Dan mereka menganggap kekal pelakunya, pelaku dosa besar di neraka. Pelaku maksiat. Wal Mu'tazilah tu yaqulun, nah sedangkan Mu'tazilah mereka berpendapat ini hukum di dunia, vonis di dunia. Mereka berpendapat wa fil manzilah baina manzilatain. Pelaku dosa besar itu berada di sebuah kedudukan, yang kedudukan itu di antara dua kedudukan. Tidak mukmin, tidak kafir. Nah, ini ucapan siapa? Mu'tazilah. Wala huwa muslimin wala huwa bikafir. Enggak mukmin, enggak kafir. Fa in mata, ini udah dibaca? Ya, walam yatub fa huwa mukhalladun billah. Kalau dia mati enggak bertobat, maka dia dikekalkan di neraka kama taquluhu al-khawarij. Sebagaimana yang dikatakan pula oleh khawarij. Jadi Mu'tazilah dan khawarij bersepakat status soal pelaku dosa besar di akhirat. Di dunia aja yang beda. Kalau di dunia pelaku dosa besar kata khawarij kafir. Kalau menurut Mu'tazilah tidak kafir, tapi tidak pula beriman. Apa maksudnya? Ya itu tadi, fil manzilah baina manzilatain. Nah, wal Murji'ah sekarang ya. Wal Murji'ah. Coba dibaca sini. Ya. Ihsan. Kencangin dikit suaranya, San. Wala tadurru ma'ahu maksiyatun. Al-kabirati naqisul imani. Muta'arridun. Nah, sebentar dulu, buka dulu saya. Coba lihat boleh Dimas. Lanjut. Mana tadi? Yang dibaca Ihsan. Murji'ah ya. Murji'ah yaqulun al-iman bil qalbi la tadurru ma'u ma'siyatun. Murji'ah berkata iman itu di hati. Maka maksiat la tadurru ma'u ma'siyatun. Maksiat itu enggak memberikan mudarat kepada iman.
Jadi mbak-mbak nggak pakai jilbab kan maksiat tuh, melanggar perintah Allah kan, maksiat itu. Mbak-mbak mengatakan, wah nggak masalah, yang penting hatinya, yang penting hatinya. Itu murjiah itu, mbak-mbak murjiah, udah nggak pakai jilbab murjiah. Pertama dia cuma maksiat, karena dia bicara tanpa ilmu, jatuh ke murjiah. Ya, jatuh ke murjiah. Hati ya. Awalnya dia cuma maksiat. Coba kalau dia bilang, iya saya iman saya belum kuat, habis nggak punya suami, nggak ada yang nikahin saya, ya. Yang jenggot-jenggot carinya yang cadaran, ya kan? Akhirnya dia, ya udah begitu. Kalau begitu dia cuma maksiat, ya nggak? Maksiat aja dia. Tapi kalau dia malah keles, buat apaan jilbabin kepala, jilbabin hati. Jadi nggak apa-apa mbak, nggak pakai jilbab, nggak apa-apa. Yang penting jilbabin hati. Yang penting hati saya nggak kotor. Lu hati dia udah kotor. Allah berfirman pakai jilbab, pakai jilbab. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Allah nyuruh dia berjilbab, dia nggak mau. Hatinya kotor, busuk, jelek. Hatinya jelek, kok bisa ngaku-ngaku hatinya bersih. Akhlak yang paling buruk ialah akhlak menolak perintah Allah. Makanya iblis punya akhlak buruk. Kenapa iblis punya akhlak buruk? Suruh sujud gak mau, Allah perintahkan dia gak mau. Dia gak mau. Malaikat punya akhlak baik. Kenapa? Malaikat disuruh sujud mau. Fasajadal malaikat. Malaikat sujud. Illa iblis aba, dia gak mau, nolak dia. Astakbara wa kana minal kafirin. Allah sebut dia kafir ini, iblis. Jadi akhlak yang buruk menolak perintah Allah. Entah apa maksud mbak-mbak itu. Padahal kalau dia bilang saya belum kuat iman saya, belum, udah maksiat aja dia. Maksiat, dosa besar ya. Maksiat tuh. Ya. Gimana? Antum jadinya carinya nanti yang nggak pakai jilbab, kayak, buah si malakama ya? Enggak sih, nggak buah si malakama, enak justru banyak pilihan. Ya pilih yang paling bagus agama, ya. Kecuali ada perempuan nggak pakai jilbab, nanti misalkan datang ke Arga, nawarin diri, saya bersedia nikahin Mas Arga asal ya Mas Arga bimbing saya. Arganya jawab, saya belum siap atuh. Oh iya, sekarang emang udah siap Arga? Belajar dulu. Kalau udah belajar? Belajar lagi. Nanti sampai umur 57 tahun. Ini makanya ya. Kecuali ya boleh aja antum nikahin yang enggak punya, enggak pakai jilbab. Asal syarat kamu mesti pakai hijab. Jangan spekulasi, antum gaya-gaya saya mau nyelamatin dia. Gaya, selamatkan kata. Nyelamatin yang ada. Antum yang tenggelam sama dia. Udahlah, apa saya pakai jilbab risih. Antum sabar lama-lama, udah ngapain sih kamu jenggot-jenggot, gak pantas saya aja gak pakai jilbab. Udah cukur jenggotnya, ya akhirnya ikut bawa istri. Ada kayak gitu, banyak. Banyak. Kayak jadi macam-macam. Ya, Niko ya. Ya. Jadi jomblo itu mesti visioner. Dan sekarang udah punya ancang-ancang. Tahu ya. Dan polos saya enggak tahu, pelangap-pelongok. Enggak ngerti apa-apa. Memang sih lagi belajar ya, tapi harus paham gitu. Jangan sampai nanti disodorin antum mau aja habis itu antum berantakan. Pilih yang karena agamanya. Ya, pilih yang karena agamanya. Ya enggak? Nopang. Iya. Nopal yang sering cerita ya di kelasnya di kampus ya.
campur sama perempuan. Allah musta'an. Ya. Nah, jangan banyak-banyak berpikir ntar ada selamatin, yang ada antum tenggelam ya. Selamatin diri aja susah, menyelamatin orang lain. Nah, fal bid'ah sekarang ya, fal bid'ah. Nah, tafadhol dibaca sekarang. Siapa? Si Suhendar, baca Suhendar. Fal bid'atu asyaddu minal kaba'iri min wajhi annal bid'ata ihdatsun fid dini lam Yushairo apaan itu? Yasra'hu. lam yashra'ahu Ah, lam yashra'ahu Allah. Itu ayatnya kan sukun yasra'hu Allahu. Majzum. Terus fasahibuha yadhunnu annaha min ad-din amma murtakibul kabiratu fala yadda'i anna ma fa'alahu min ad-din bal ya'tarifu annahu 'asin wa annahu mukhalifun walakin qadatuhu ash-shahwatu fawaqa'a fil ma'siyati wa la yadda'i anna hadha dinun bi khilafil mubtadi'i فهو يظن أن هذا من الدين فلذلك صارت البدعة أشد من الكبيرة asyadda. Ini benar ini bacanya ini. Apa i'rabnya asyadda sini Suhendar? Asyadda. Apa Suhendar? Bacanya. I'rabnya apa i'rabnya Suhendar? Lah kok benar bacanya enggak tahu i'rabnya? Ini ajaib ini. Apa Repi i'rabnya? Antum udah belajar, cuman apa Andika? Apa ya ikhwah? Oh, khobar soro. Khobar soro. Andika kelamaan. Walidzalika, nah kita baca dulu. Fal bid'atu asyaddu minal kaba'ir. Bid'ah lebih dahsyat, lebih ngeri, lebih parah dari kabair, dosa besar. Dari sisi apa? Min wajhi annal bid'ata, dari sisi apa? Dari sisi bahwasannya bid'ah itu adalah ihdatsun fid din. Sesuatu yang diada-adakan dalam agama, lam yashra'hu Allahu, yang Allah tidak syariatkan. Ya, fasahibuha, maka pelakunya yadunnu annaha minad din. Pelakunya menyangka bahwasanya bid'ah ini adalah bagian dari agama. Amma murtakibul kabirati, adapun orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, fala yadda'i, maka dia tidak akan mengklaim anna ma fa'alahu, bahwa yang dia lakukan minad din. Ini bagian dari agama. Beda kan dengan al bid'ah tadi kan. Bal ya'tarifu, bahkan pelaku dosa besar ya'tarifu, mengakui annahu asin, dia bermaksiat, wa annahu mukhalifun, dia menyelisih syariat, lakin qadathu syahwah. Ya, fawaqa'a fil ma'siyah. Fil ma'siyati. Ya, namun ya, hawa nafsu qadathu. Hawa nafsu mengendalikan dia, menguasai dia. Ya, syahwat menguasai dia. Fawaqa'a, akhirnya dia pun terjatuh fil ma'siyah, kemaksiat. Wala yadda'iyanna hada dinun, dia enggak mengklaim ini agama ini. Ya, bi khilafil mubtadi'i, beda dengan ahli bid'ah mubtadi'. Wa huwa yadunnu, maka dia akan menyangka bahwasanya ini adalah bagian dari agama. Oleh karena itulah jadilah sharatil bid'atu asyadda minal kaba'ir, minal kabirati. Bid'ah lebih parah daripada dosa besar. Ilham, baca Ilham. Kadhalika sahibul kabirati ya'rifu annahu mukhti'un yuridu an yatuba bi khilafi sahibil bid'ati
Bikhilafi. bikhilafi sahibi Nah, terus bid'ati fa innahu la ya'tarifu annahu mukhti'un bal yara annahu musibun wa anna amalahu hadha sahihun walidhalika qala ayyatuba mubtadi'a li'annahu mubtadi'in yatuba al-mubtadi'u fa'il yatuba li'annahu yara annahu ala haqqin bi khilafil 'asi wa in kana murtakiban bi kabiratin fa innahu yara annahu mukhti'un wa yakhafu min uqubati minal uqubati wa kathiran ma yatuba apa mansub ashabul kabairi ashab apa irabnya ashab apa itu terus hadza wajhul qauli qaulil bid'ati ashadda minal kabirati. Nah, ya. Wakadzalika sahibul kabirah, demikian pula dengan pelaku dosa besar, ya'rifu annahu mukhti'un. Dia tahu dia dosa, bersalah, wa yuridu an yatuba, dia pun ingin tobat. Ya. Bi khilafi sahibil bid'ah, beda dengan sahibul bid'ah, pelaku bid'ah, fa innahu la ya'tarifu annahu mukhti'. Dia enggak mengakui kalau dia bersalah, dia akan cari dalil pembenaran. Bal yara annahu musibun, bahkan dia memandang diri dia yang benar, wa anna amalahu hadza sahihun. Amal dia tersebut ya benar. Zalika, oleh karena itulah qalla sedikit sekali ayatuba al-mubtadi'u. Ahli bid'ah yang bertobat di annahu yara annahu ala haqqin. Karena dia berpendapat bahwasanya dia itu yang benar, berjalan di atas kebenaran, bi khilafil asi, berbeda dengan pelaku maksiat. Wa in kana murtakiban li kabiratin, walaupun dia terjatuh ke dalam dosa besar, fa innahu yara annahu mukhti'un. Dia berpandangan bahwasanya dia yang keliru, ya khafu minal uqubah. Dia pun takut kepada hukuman Allah. Wa katsiran ma yatubu ashabul kabair. Nah, yang banyak yang bertobat itu siapa? Mantan ahli bid'ah apa mantan pelaku dosa besar? Pelaku dosa besar. Hada wajhul qawli al-bid'ati, hada wajhul qawli al-bid'ati ashadda minal kabairi. Ya, minal kabirati. Inilah sisi alasan mengapa dikatakan bid'ah lebih parah daripada dosa besar. Nah. Baik. Lihat di matan, wa liqaulihi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Baca berikutnya. Siapa? Si Ramon. Al-bid'atu qad takunu syirkan wa qad takunu duna dzalika wa hiya aqsamun minha bid'atun syirkiyatun tukhriju minad dini Kadua, kafnya tasdid, kafnya tasbih, kaf jarrah, kaf huruf khafat jarrah tasbih. Antum habis makan apa? Hah? Kadu'ai Ghairillahi. Terus. Wal istighosatu. Wah, maksimal tuh. Wal istighosati bil umat. Apa? Umahat lagi nyebutnya. Bil amwat. Nah, terus. Wadzabaha bil quburi. Itu masdar. Dzabaha fil madi dzabhi. Wadzabhi lil quburi fa hadhihi bid'atun syirkiyatun la yakfiruhu Allah. La yakfiruhu Allah. La yakfiruhu Allah. Ha. La yakfiruhu Allah. Yo. Astagfirullah. Lafaz jalalah tetap fa'il.
Maf'ul bihnya itu kan domir ha, kembalinya ke bid'ah. La yaghfiruha. Hah? Oh, enggak ada. Oh. Miskin bukunya. Kurang tinta kali itu. Tambahin la yaghfiruha Allahu. Oh, pantas. Antum ada? Siapa yang sama buku yang kanan? Itu juga ada. Ya, enggak apa-apa. Ya, terkadang buku antum ya itu untuk membuat semakin teliti. Hah? Ya, semakin teliti. Padahal sama-sama subcover kayak buku Andika ya. Subcover. Hah? Sir juga. Apa antum yang versi buat orang telitinya? Kalau yang dibeli Andika yang males-males dah. Ya, terus. La yaghfiruha Allahu illa bitaubati fa idza mata al-insanu 'alaiha fa huwa mukhalladun fin-nar. Terus. Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Wasyirku ibda'u. ada huruf taknya tuh. Ibda'u. Wasyirku ibtida'un. Ibda'un li anna Allah jalla wa ala khalaqal khalqa li ibadatihi. Hasbuk cukup. Coba. Saya mau dengar sini. Pak Amin. Baca Pak Amin. Ahdatsu bid'ah. Bid'ah jamak dari bid'ah ya. Terus bid'ah li'annahu syar'u dinin lam ya'dhanillahu bihi wala perhatikan bid'ah, maka bid'ah qad takunu syirkiyan. Bid'ah itu terkadang dalam bentuk kesyirikan. Wa qad takunu duna dzalik, terkadang selain syirik. Bid'ah ini ada berbagai macam. Di antara bid'ah syirkiyah yang mengeluarkan pelaku dari Islam, dari agama Islam, semisal doa ghairillah, berdoa kepada selain Allah, wal istighosah bil amwat, ya, meminta pertolongan pada orang mati, wal dzabhi lil qubur, menyembelih untuk kuburan orang keramat, kuburan keramat. Fa hadhihi bid'atun syirkiyah. Ini doa bid'ah syirik. La yaghfiruha Allahu illa bitaubah. Allah tidak akan mengampuninya kecuali dia bertaubat di dunia. Fa idza mata al-insanu 'alaiha fa huwa mukhalladun finnar. Apabila seseorang mati dalam keadaan demikian, maka dia dikekalkan di neraka. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dia disekutukan. Allah tidak akan mengampuninya. Ya. Wasyirku ibtida'un, syirik juga sesuatu hal yang diada-adakan. Li'anna Allah jalla wa ala khalaqal khalqa li ibadatihi, karena Allah telah menciptakan makhluk untuk beribadah padanya. Fa idza abadu ma'hu ghairahu faqad ahdatsu fi dinillahi ma laysa minhu. Apabila mereka menyembah selain Allah, di samping mereka menyembah Allah, berarti mereka telah mengada-adakan dalam agama Allah sesuatu yang bukan bagian darinya. Wa hadza 'adzamul bid'ah. Ini adalah bid'ah yang paling dahsyat, paling ngeri. Fasyirku a'dzamul bid'ah. Maka syirik adalah kebid'ahan yang paling parah. Wal iyadu billah, li'annahu syar'u dinin lam ya'danillahu bihi wa la yarda bihi. Karena syirik itu berarti ya syariat yang tidak diizinkan oleh Allah dan Allah tidak meridhoinya.
cukup dulu kali ini. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.